Oke, halo semua. Jadi ini second meeting kita. Ini tentang central tendencies and dispersion. Ini lanjut aja ya. Nah, ini ada 4 subchapter. Yang pertama, measure of central location. Ini ada 4 subbab nanti, yaitu arithmetic mean, median, mode, sama weighted mean. Yang kedua nanti ada kita membahas namanya geometric mean. Ini versi yang lebih advance-nya dari yang arithmetic mean. Terus ada other location measures kayak percentile, quartile, sama box plot. Sama ini yang terakhir buat measure of dispersion. Jadi ini range, terus ada MAD, variance, sama coefficient of variation. Ini yang pertama dulu ya. Jadi, oke, ini buat arithmetic mean. Ini mean yang paling simple, jadi yang bisa kalian pakai juga waktu masih SMA. Ini intinya kan kalian tinggal jumlahin nilai dari setiap sampel dibagi number of value-nya kan. Nah, tapi kalau dari contoh ini, kalau kita lihat di sini ada sampel paling terkecilnya itu 40.000, dengan sampel tergedenya 550.000. Dan di sini rata-ratanya 157.000. Nah, di sini bisa lihat kalau dia ada gap yang jauh lebih besar dari 90.000 ke 550.000. Nah, ini kemungkinan besar ini ada namanya itu outlier. Outlier-nya berarti 550.000. Outlier itu secara sederhana itu extreme values. Jadi extreme values-nya bisa extreme values yang tergede, jauh lebih gede daripada yang lainnya, atau yang terkecil, jauh lebih kecil daripada lainnya. Jadi extreme values. Nah, berarti di sini kalau lihat dari contoh ini, dia doesn't reflect typical salary-nya. Karena dia nggak menghitung outlier yang ada. Nah, next, ini median. Jadi, ini another measure of central location yang dia tuh nggak di-affect sama outlier. Jadi outlier di sini dia bisa menghilangkan outlier gitu. Di sini intinya kalau dia dibagi dua. Kalau dia odd atau ganjil, dia itu middle value-nya tinggal nyari yang ya yang tengah aja. Tapi kalau dia even atau genap, kalian harus ngerata-ratain antara dua middle values. Ini agak beda nanti. Ini contohnya kalau odd. Kalau odd di sini, ini number of observation-nya ada 7 kan. Nah, berarti kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah berarti, ya udah ini berarti tengah-tengahnya berarti 4 kan. Berarti mediannya 90.000. Atau kalau dia even number, berarti kalian harus ngerata-ratain antara mereka yang berada di tengah. Berarti ini rata-rata yang tengah kan ada number of position-nya 5 sama 6 ini kan. Berarti kalian harus rata-ratain 33,35 tambah 34,3 bagi 2. Berarti ini nanti hasilnya 33,83. Nah, ini mediannya. Terus, oke. Ini PPT-nya agak ngaco gitu animasi. Nah, terus di sini mode atau modus. Jadi di sini intinya dia modus itu yang paling angka yang paling sering muncul kan. Ini biasanya digunakan buat kualitatif data. Ini kayak ya ini gampang banget. Kalau misalnya ada 7 observasi, kalian tinggal cari angka mana yang paling sering muncul. Di sini kan yang paling sering muncul 40.000 kan, dia 2 kali. Yang lainnya cuma sekali gitu. Berarti dia 40.000 menjadi mode-nya. Nah, ini additional notes-nya dia tidak di-affect sama extreme values karena dia cuma nentuin mana yang paling sering muncul. Dan ya sebenarnya selain dia buat kualitatif data, ya kualitatif data kan dia intinya buat numerical sama kategorikal kan. Nah, dia buat 2 hal itu aja. Yang kuantitatif biasanya agak jarang pakai mode, biasanya lebih sering pakai median atau yang rata-rata aja, min. Nah, ini relative position of the mean, median, and mode. Jadi ini semacam distribusinya gitu. Jadi ntar kalau kalian bikin histogramnya, itu ntar kalian bisa lihat persebarannya itu kayak gimana. Misal di sini ternyata histogramnya dia normal distribution.
Normal distribution tuh dia intinya rata kanan dan rata kiri gitu. Ini kan sama kan semua. Nah, berarti kalau udah kayak gini, dia namanya zero skewness. Berarti di sini mean, median, mode-nya dia most likely bakal sama. Jadi ini misalkan 20 gitu. Dia simetrik antara kanan dan kirinya. Nah, kalau dia bentuknya yang kedua ini, yang positively skew, atau dia bisa dibilang juga skew to the right, berarti dia mean-nya itu lebih besar daripada median dan lebih besar daripada modusnya. Jadi di sini mean-nya di kanan sendiri, yang paling kanan, paling gede. Ini yang X-nya itu weekly income ya. Jadi semakin ke kanan dia semakin gede. Ini paling gede, median yang kedua, mode-nya yang paling kecil. Baliknya ini kalau negatively skew, yang berarti nanti kebalikannya dari yang sebelumnya, berarti min-nya yang paling kecil, terus median kedua, mode-nya yang paling gede. Jadi jangan kebalikan nanti. Nah, next, ini weighted mean. Di sini nanti dia tuh semacam bagian lebih advance-nya dari arithmetic mean. Jadi dia digunain pakai cara pakai width namanya. Jadi width itu bobot kan. Bobot itu berarti kalian ngebobotin berapa sih sampel tersebut tuh bobotnya berapa. Biar dia itu rata-ratanya bisa lebih apa namanya? Representatif. Jadi ini bisa lebih representatif juga daripada arithmetic mean. Contohnya nih, ini ada student scores, dia ada waktu exam 1 dia 60, exam 2 dia 70, exam 3 dia 80. Terus ya, terus dia average score-nya di exam 1 23, dia worth-nya 25%, 25% sama 50%. Ini 1 2 3 ya, secara berurutan. Di sini kalian disuruh nyari nih dari average score ini berapa sih si weighted mean-nya. Nah, di sini kalian tinggal dikaliin antara weighted dengan nilai dari nilai values-nya. Jadi weighted-nya buat yang exam 1 itu 25% kan. Kita kaliin dengan yang 60 student score-nya. Dan 0,25 kali 60 tambah 0,25 kali 70 tambah 0,5 kali 80. Ini sama dengan 72,50. Nah, ini lebih representatif daripada yang unweighted mean. Unweighted mean ini pakai yang arithmetic mean. Ini sama aja. Kalau pakai arithmetic mean berarti kan kalian tinggal jumlahin kan antara 60, 70, 80 bagi 3. Nah, ini 70. Nah, ini kayak doesn't incorporate the higher weight given to the score on exam 3. Jadi yang lebih representatif itu yang weighted mean karena udah masuk bobotnya juga. Udah. Ini ada exercise, ada 2. Ini nanti bakal gue masukin juga ke PPT buat jawabannya sekalian. Jadi yang pertama itu dia nanya kerugian dari menggunakan arithmetic mean atau rata-rata aritmatika dalam meringkas suatu himpunan data adalah, nah kalau yang tadi berarti arithmetic mean itu utamanya dia bisa bias sama nilai ekstrim kan atau outlier. Jadi ini kelemahan utamanya dari arithmetic mean. Kelemahan keduanya ya yang kayak tadi, berarti ini dia kurang representatif compare to weighted mean yang dia itu lebih representatif terhadap bobot dari suatu data tersebut. Ini satu berarti D. Yang nomor 2, kalau if the mean of distribution is smaller than the median and mode, berarti distribusinya itu apa? Negatif, positif, atau simetris. Nah, ini soal yang kayak tadi, berarti dia di sini mean distribusinya dia smaller kan daripada yang median dan mode, berarti dia negatif skew. Ini bisa kalian lihat lagi di sini. Min-nya paling kecil kan di sini, kalau dia negatif skew. Terus lanjut. Nah, ini kita mau ngitung geometric mean. Nah, ini geometric mean. Ini ada 2. Ada geometric mean biasa, ada geometric rate
of return. Jadi kalau yang geometric mean ini dia tuh perkalian dari setiap perubahan rate of change of variable over time kali akarnya itu. Jadi di sini tuh rate of change berarti misalkan ada misalkan X1 di sini, ini value 1 ya, dia 1000, X2 5000, 500 deh, 500 ya, X3-nya sebenarnya contoh di slide selanjutnya juga sih, 1000. Nah, rate of change-nya itu adalah perubahan antara X1 terhadap X2. Berarti perubahannya kan dia nurun 50% kan. Dari 1000 ke 500 berarti kan dia berkurang 50%. Dari 500 ke 1000 berarti dia perubahannya 50% kan, plus 50%. Nah, ini namanya rate of change. Berarti perubahan antara value 1 terhadap value selanjutnya. Ya. Nah, yang kedua itu kalau geometric rate of return. Ini biasanya buat ngitung investment atau investasi, atau enggak buat ngitung juga biasanya itu pendapatan. Nah, ini sebenarnya rumusnya sama, kayak yang geometric mean biasa. Ini, tapi agak bedanya di sini ada satu plusnya gitu. Di sini akar 1 plus R1 kali 1 plus R2. Habis itu ini juga jangan lupa min satunya. Ini kadang orang-orang lupa gitu. Dan ini akarnya itu N. Nah, R ini dia itu rate of return. Dia sama aja kayak sebelumnya. Ini rate of return. Terus N di sini dia itu number of observation-nya. Min 1 ya dikurangi aja nanti 1. Tapi ini harus dalam kurung. Hitung dulu sampai akar, baru di enter, terus baru min 1. Nah, ini contohnya yang lebih lengkap. Nah, ini contoh dari Jagia sih. Tapi gue lupa masukin yang apa namanya itu, yang angka raw datanya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini cuma rumusnya doang. Intinya rate of change-nya itu dia 0,0407. Ini ditambah dengan 1, terus dikali 1 plus 0,0652 dan seterusnya. Nanti hasilnya jadi segini, 0,0801. Nah, ini jangan lupa, ini harus dikali 100%. Berarti ini jadi 8,01%. Ini penting ya. Nanti interpretasinya itu bukan 0,0801, tapi 8,01%. Nah, terus yang kedua, ini investment, ini contoh lain sih sebenarnya, tentang investment. Ya, ini misalkan return-nya itu 100.000. Yang pertama. Return kedua 50.000, return ketiga 100.000. Nah, berarti ini kayak yang tadi, dia 50% decrease kan. Dia menurun 50%, dan meningkatnya 100% kemudian. Sini. Nah, di sini kalau kita hitung tanpa pakai geometric rate of return ini, maka kita bisa nyimpulin kalau overall 2-year return itu sama dengan 0. Karena ya di sini kan dia start 100.000 kan. Terus di N-nya itu 100.000. Nah, ini gunanya kalau pakai geometric mean. Jadi ini kalau bisa dilihat juga cara ngitungnya berarti 1 plus R1 kan. Berarti 1 plus min 0,5 dikali 1 plus 1. Jadi ini 50% harus dijadiin nominal dulu. Berarti kan dibagi 100, 50 bagi 100 kan. Berarti 0,5. Yang 100 berarti 1 kan. Ya udah, berarti ngitungnya kayak gini. Berarti dia 0%. Dan dia lebih representatif, lebih masuk akal kalau kita lihat secara sederhana tadi. Awalnya 100.000. Yang kedua, hasil terakhirnya tetap 100.000. Ya, kalau pakai geometric mean, itu hasilnya udah benar 0%. Tapi kalau kalian lihat, kalau pakai arithmetic mean, itu hasilnya pasti nggak bakal 0%. Misalkan kalian hitung arithmetic mean, berarti pakai yang hasil ini ya, 50% sama 100%. Berarti berapa tuh? 0,5 tambah 1 kan, bagi 2. Berapa nih? 1,5 per 2, berarti kan 15 bagi 2, 7, berapa 5 ya?
7,5 kan, 0,75 sorry. Nah ini berarti ada pertambahan sekitar 0,75 kalau kalian pakai arithmetic mean. Tapi kalau geometric mean ya hasilnya 0% aja gitu ya. Nah terus ini udah, ini summary-nya. Dia mean, median, mode, with mean, sama geometric mean kan tadi. Nah di sini mungkin, oh ya ini gambarnya. Jadi ini biar lebih ngerti aja. Kalau median berarti dia middle value-nya dari order array. Order array ini intinya dia raw data gitu. Ini berarti mediannya ada di sini, yang warna kuning. Kalau modus dia most frequently observed. Jadi ini berarti mode-nya berarti yang paling gede, 3. Nah, measure of location yang the best, ini nggak bisa dibilang cuma satu doang, tapi ini kayak ada beberapa situasi gitu. Misalkan di sini min, dia itu yang paling sering digunain dan emang yang paling sering muncul, meskipun ntar kalian udah jadi PhD sekalipun kalian bakal sering pakai min. Tapi di sini dia Pak nggak ngilangin outlier. Ini problemnya dari min. Yang ntar nanti bisa dibenerin dari rumus-rumus lainnya. Kayak misal nanti bisa dibenerin pakai yang variance atau nggak standar deviasi gitu-gitu. Median itu yang kedua yang juga sering digunain, tapi less likely compared to mean. Karena di sini median di sini dia non sensitive to extreme values. Terus kadang ada beberapa report yang dia itu masukin mean sama median secara bersamaan. Meskipun agak jarang gitu sih. Biasanya tuh lebih apa ya? Kalau udah pakai mean nggak usah pakai median dan sebaliknya gitu. Ini exercise. Yang pertama, which measure of central location yang paling determine an average annual percent increase. Nah, berarti kalau kayak gini, jawabannya adalah yang geometric mean. Nah, yang paling advance-nya. Jadi, kalau kalian mau lihat itu yang paling dibilang paling cupunya itu arithmetic mean. Yang kedua yang oke lah, masih oke, itu weighted mean. Nah, yang paling advance itu geometric mean. Jadi ini urut ya. Nah, terus yang kedua, mana dari following statements yang paling akurat buat mendefinisikan persentil? Aku persentil. Hari ini persentil barusan ntar ya. Tapi ini jawabannya D. Nah ini baru kita jelasin soal persentil sama kuartil. Nah, yang pertama persentil dulu. Ini persentil itu persentase dari suatu order data array. Array itu yang raw data itu, yang dia urut itu. Nah, intinya dia tuh bisa dibagi 100. Jadi data itu bisa dibagi 100. Misalkan 1 sampai 20. Jadi ada angka gitu kan, 1 sampai 20 urut gitu. 1, 2, 3 sampai 20. Nah, ini masing-masing setiap dari range 1 sampai 20 kita bisa bagi ini jadi 100 bagian. Jadi misalkan kita ditanya berapa sih 20% dari angka 1 sampai 20. Nah, itu nanti cara ngitungnya pakai persentil ini. Berarti hitungnya nanti N-nya kan 20 kan di sini. Berarti 20 plus 1 dikali P position yang kita mau. Berarti misalkan kita maunya 20% kan. Berarti ya udah 20 per 100. Nah, ini ntar kalian hitung. 21 berapa nih? 20 per 100 itu 1 per 5 ya? Nah, ini 21 per 5. Ini ntar hasilnya berapa? Nah, berarti location-nya itu nanti 21 per 5. Ini sekitar 4 kan? 4, something. Jadi dia ntar 20% dari 1 sampai 20 itu di tengah-tengahnya ini. Dan dia 4-an, sekitar 4. Dia bisa dibagi 100. Dia lebih detail gitu. Daripada kalau kuartil, yang dia itu cuma bisa dibagi 4 segmen. 4 doang.
Jadi ini contoh datanya. Ini kita bisa bagi, kalau dalam suatu data dia kan 100% kan. Tapi dia kuartil ini cuma mau ngebagi 4 doang. Jadi kuartil pertama dia berarti 25 persentil. Ini sama aja. Kuartil kedua berarti dia sama dengan 50 persentil, atau ini sama dengan median karena tengah-tengahnya sini. Kuartil ketiga berarti 75 persentil. Nah, buat detailnya di sini, ini kita ngitung persentil dulu ya. Jadi persentil itu kan tadi kita bisa ngitung secara dibagi 100 kan. Kalau data itu dibagi 100. Nah, ini tapi ada syaratnya lagi. Kalau datanya itu adalah integer atau bilangan bulat, maka observation-nya itu dia di-sort berdasarkan P persentil. P persentil itu berarti dia ya bulat aja. Jadi kalau persentil itu berarti ya 20, 30 gitu. Atau 25, 24. Nah, kalau yang not integer, ini berarti dia tidak bukan bilangan bulat, berarti bilangan yang koma-komaan. Ini berarti kita harus menghitung interpolate. Nah, interpolate itu nanti ada caranya sendiri. Ntar dia kayak ngerata-ratain dari suatu data gitu. Interpolate itu Indonesia interpolasi. Nah, ini contohnya. Misal ada 19 values. 19 values di sini ya anggap aja 1 sampai 19 ya. Meskipun harusnya nggak kayak gitu. Sampai 19. Nah, di sini kalian disuruh nyari berapa sih 60 persentilnya atau 60% dari 1 sampai 19 ini. Nah, hitungnya berarti tinggal kita pakai di sini. Berarti N plus 1 kan. Berarti 19 plus 1. Habis itu dikali sama 60 per 100 yang kita mau. Berarti di sini posisi ke-12 itu adalah 60% persentilnya. Jadi ini kalau ada angka 12, berarti dia pas ini. Ini persentil kan 60%. Atau 60 TH lah. Nah, next. Ini kalau kuartil. Jadi, ini kan tadi datanya dibagi 4 ya. Ini kalau rumusnya, kalau kalian mau. Jadi first quartile itu dia N plus 1 dibagi 4. Jadi posisi ke N plus 1 per 4. Kedua N plus 1 per 2. Nah, ini sebenarnya kalian nggak perlu ngapalin satu-satu. Ini cukup apalin dari rumus dari yang persentil tadi. Rumus persentil kan dia posisinya itu, LP ini dia berarti position ya. Bukan angka aslinya, tapi positionnya itu berapa. Nah, LP itu tadi rumusnya N plus 1 dikali P per 100 kan. Ini kan. Nah, kalau kita mau ngitung first quartile, dia berarti first quartile itu kan dia itu 25% kan. Kita mau ngitung kuartil ke Q1 itu kan berarti 25 persentil. Sorry. Q1 itu berarti 25 persentil. Berarti jadi kita masukin aja 25 per 100. Berarti nanti jadi N plus 1 kali seperempat kan. Berarti sama kan? Sama kayak ini. Ini sama aja. Jadi kalian cukup ngapalin ini doang. Nggak perlu semuanya. Yes. Coret. Nah, sama juga kalau misal Q2. Ya udah Q2 masukin aja. Berarti Q2 kan posisi ke-50 kan. Berarti 50 per 100. Berarti 1 per 2. Ya udah sama. Gitu-gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada rules-nya. Ini berarti ada beberapa lagi. Kalau misal whole number atau bilangan bulat, maka ya udah rank position-nya yang ntar hasilnya itu berarti itu posisinya. Nah, ini beda lagi kalau misal dia fraksional atau koma-komaan. Misalkan hasilnya itu 2,5 atau 7,5 atau seterusnya. Nah, itu kalian harus ngerata-ratain antara dua data values itu. Nah, contohnya nih, kalau misal ini ada data in order array 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 22. Ini N-nya 9. Kita mau ngitung kuartil pertama. Berarti ya udah, caranya tinggal masukin N plus 1 per 4 kan. Berarti 9 plus 1 per 4. Sama dengan 2,5 position of rank data. Berarti kita cari berapa sih posisi ke 2,5. Jadi ini posisi 1, posisi 2 kan. Posisi 3. Berarti 2,5 di sekitarnya 13 sama 12 sama 13 kan. Jadi ini berarti kita rata-ratain.
12 plus 13 per 2. Berarti hasilnya 12,5. Yang lainnya juga sama. Berarti 9 plus 1 per 2. Berarti posisi kelima. Berarti nanti mediannya itu sama dengan 16. Posisi 5 kan berarti ini kan. 4, 5. Ini kan. Yang ketiga juga sama. Nah, ini box plot sama outlier. Nah, tadi kan ada outlier kan. Outlier itu extreme values. Nah, tapi kita nggak bisa sembarangan nentuin mana sih yang disebut outlier, mana yang enggak. Nah, ini cara ngitungnya. Salah satu cara ngitungnya sih lebih tepatnya. Ini pakai box plot. Jadi di sini box plot di sini bentuknya kayak gini, gambar yang di kanan yang atas ini. Nah, box plot ini dia ada beberapa sum list values. Jadi S ini smallest value, L di sini dia largest values atau maksimum values-nya. Q1 dia kuartil 1, median, sama Q3. Nah, ini masing-masingnya, ini kita bisa nentuin gimana cara ngitung outlier-nya nanti. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus ngitung dulu yang namanya IQR. IQR ini, ya IQR, itu interquartile range. Ya, interquartile range, itu IQR. Cara ngitungnya itu tinggal kita kurangin antara Q3 dikurangin dengan Q1. Jadi Q3 47,71 dikurangin 4,23. Berarti 43,48 kan. Nah, ini nanti kita harus ngitung caranya dikali 1,5 dulu. Ini rumus 1,5 ini mutlak ya. Jadi dari sononya, aku juga nggak tahu ini 1,5 dapat dari mana rumusnya. Nah, ntar berarti hasilnya 1,5 kali 43,48, yang berarti nanti jadi 65,22. Nah, cara ngitungnya, itu kita harus ngitung yang namanya upper bound sama lower bound. Jadi kalau di sini, angka dari upper bound ini, jadi, outlier itu, berarti dia, kalau dia lebih dari nilai dari upper bound. Atau dia disebut outlier juga kalau dia kurang dari lower bound. Nah, ini misal kita hitung ya. Q3 plus 1,5 kali IQR. Berarti berapa tuh? 47,71 plus 1,5 kali IQR kan. Udah sih, ini 65,22. Berarti ini sekitaran berapa nih? 47 tambah 65. Berapa? Berapa sih? Sorry, gue lagi bodoh gitu. 65. Kayak anak SD anjir. 112 ya? 112 something. Nah, lower bound-nya ini berarti 4,23 min 65,22 kan. Berarti ini sekitaran 61 ya. 61, something. Nah, dia disebut outlier kalau dia di atasnya angka 112. Jadi kalau dia lebih dari 112, something, berarti dia outlier. Nah, ini kalau dia di datanya, dia kan di sini maksimum values-nya 76,46 kan. Which is ya udah berarti dia nggak ada outlier. Dia ada outlier kalau misal largest value-nya itu misalkan 115 di sini largest value-nya. 115. Nah, udah berarti di sini 115-nya masuk dalam outlier. Gitu ya. Lower bound-nya berarti 61 kan. 61 juga masih di bawahnya sini. Sini 61. Jadi dia di sini nggak ada outlier juga. Jadi dia dalam data ini, dalam data contohnya ini, berarti dia nggak ada outlier di dalamnya. Baik itu outlier atas maupun outlier yang bawah. BTW ini Q3, Q1 ini ntar kalau di soal, kalau disuruh nyari outlier, itu harus ngitung sendiri ya. Ini biasanya itu datanya dalam order array gitu. Order array yang tadi dia datanya masih raw data, sekarang disuruh ngitung sendiri.
I1-nya berapa, I3 berapa, mediannya berapa. Habis itu ngitung satu-satu, baru nanti ketemu upper bound sama lower bound. Nah, ini yang terakhir, measure of dispersion buat ini tuh pengukuran dari dispersion. Dispersion itu ya dispersi itu variasi datanya. Nah, yang pertama caranya itu pakai range. Range di sini dia paling simple, tapi dia sensitif to outlier. Jadi contohnya ini yang hitungnya kan maximum values, minimum values. Nah, tapi kalau dari contoh ini, contoh yang pertama di sini ada 6 observasi. Nah, nilai yang tertinggi itu 12 kan. Yang terendah 7, ya kurangin aja sama dengan 5. Sama juga kalau misal di sini nilai tertinggi 12, nilai terendah 7. Nah, tapi range-nya di sini sama aja 5. Padahal di sini ada 3 observasi yang dia itu sama dengan 12. Di sini kita nggak ngitung adanya outlier di sini. Sama juga kalau kita ngitung pakai contoh yang lain. Ini dari 1 sampai 5. Ini jumlah observasinya sama. Berarti dia berapa sih? Anggap aja ini 20 ya. Yang bawah juga harusnya 20 sih. Ini range-nya yang pertama dia 4, range yang kedua dia 119 gitu. Ini berarti dia ada outlier di dalamnya. Dia nggak bisa ngitung. Range itu nggak bisa melihat apakah ada outlier atau enggak. Nah, contoh yang lebih realnya, lebih masuk akal, itu pakai yang namanya MAD, atau Mean Absolute Deviation. Ini average dari average of the absolute difference of its observation from the mean. Jadi di sini kita ngitung berapa sih mean absolute-nya. Ini agak sedikit beda dari mean biasanya. Mean biasanya kan dia cuma pakai rata-rata gitu kan. Jumlahin values-nya, terus dibagi N kan. Tapi ini enggak. Kita ngitung pakai pengurangan dari rata-ratanya. Jadi misalkan di sini nilai pertama min 7,34. Nilai kedua 18,33 ini. Habis itu kita ngitung dulu XI min X bar. Berarti XI itu nilai values-nya. Berarti min 7,34 biasa kan. Nah, X bar itu rata-rata dari seluruhnya ini nanti. Rata-ratanya itu ini udah dihitung sebelumnya, rata-ratanya itu 24,65. Jadi ini harusnya ini ada, ini kalau dirata-ratain X bar-nya itu sama dengan 24,65. Nah, kita kurangin masing-masingnya. Udah dikurangin semua, baru kita mutlakin. Jadi nggak boleh ada nilai minus. Kalau dimutlakin, totalnya 271 kan. Nah, ini baru dibagi 10. Bagi terhadap jumlah observasinya. Ini harusnya sama dengan 27,11. Oke. Nah, ini yang paling sering digunain, varian sama standar deviasi. Ini jarang banget sih buat ngitung dispersion gitu. Range sama MAD ini. Yang paling sering itu varian sama standar deviasi ini. Intinya varians ini dia adalah rata-rata dari square deviation from the arithmetic mean. Jadi ya dia itu semacam apa ya? Kalau ada arithmetic mean, misalkan arithmetic mean-nya 20 ini. Nah, varians itu dia mau ngitung rata-rata dari square deviations. Nah, ini square deviation ini cara ngitungnya pakai rumus ini. XI min X bar dikuadratin per N-1. Nah, ini rumusnya mirip-mirip sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan XI min X bar, tapi nggak pakai kuadrat kan, tapi pakai mutlak. Bagi N doang. Kalau yang varians dia N-1. Jadi cukup mirip, jadi jangan bolak-balik nanti. Nah, ini ngitungnya. Ini yang S kuadrat ini berarti varians ya. Yang S doang, tanpa ada kuadrat, itu standar deviasi. Jadi standar deviasi ini simpelnya square root of variance. Jadi akar dari variance. Sebenarnya dua-duanya hampir sama gitu. Tapi biasanya nanti di
di Excel, di Stata, di software statistik lainnya, pakainya itu standar deviasi, bukan pakai variance namanya. Nah, ini hitungnya tadi, ini sebenarnya mirip banget. Ini nggak usah dijelasin ya. Ini berarti sama kayak tadi, berarti nilai values dari pertama 7,34, dikurangin rata-ratanya nanti 24,65. Terus ini dikuadratin masing-masingnya. Totalnya nanti dibagi dengan 10 min 1. Ini kalau variance. Sini berarti 1378 ini kan. Nah, kalau mau ngitung standar deviasinya, tinggal diakarin. Akar dari 1378 ini, berarti 37,13. Biasanya orang-orang lebih pakai standar deviasi karena hasilnya lebih bisa dikira-kira gitu. Standar deviasi itu biasanya maksimumnya 100 gitu. Meskipun ya tergantung datanya juga sih nanti. Tapi ya masih bisa dikira lah. Angkanya masih lebih kecil kan. Karena kalau range-nya lebih kecil, kita masih bisa ngira-ngira dispersionnya itu nanti kayak gimana. Nah, cara bacanya itu kayak gini. Jadi, semakin datanya itu tersebar luas, semakin gede range, variance, dan standar deviasinya, maka dia semakin jelek datanya. Kalau dia semakin concentrate, berarti dia semakin kecil range-nya, variance, dan standar deviasinya. Ini contohnya, data A di sini, dia min-nya 15,5. Standar deviasinya 3,38. Data B, dia min-nya 15,5, standar deviasinya 0,92. Tapi dia dispersion-nya dia lebih concentrate. Jadi kalau dilihat, semakin concentrate datanya. Concentrate itu berarti dia range-nya kecil. Ini kan cuma 14 sampai 17 kan. Berarti dia semakin kecil juga variance-nya nanti. S-nya cuma 0,925. Sorry, semakin kecil juga standar deviasinya nanti. S kan standar deviasinya. Kalau semakin dia tersebar luas, berarti tersebar luas itu minimum values-nya di sini 11 kan. Yang ini 21. Nanti variance-nya juga semakin gede, 3,38. Ini juga sama data C. Nah, nanti kalau mau lihat grafiknya, semakin dia bentuknya itu bell shape-nya itu dia semakin ke atas, semakin lonjong, maka dia semakin kecil juga standar deviasinya. Sebaiknya kalau dia semakin landai, dia semakin gede standar deviasinya. Biasanya itu data yang bagus itu kalau dia itu dispersion-nya nggak terlalu gede, dia lebih concentrate. Meskipun concentrate-nya nggak cuma 14 sampai 17 gitu, tapi misalkan 11 sampai 21, tapi setiap datanya itu ada keisi semua. Nah, itu berarti lebih bagus datanya dari yang bolong-bolong gitu. Oh ya, perlu diketahui juga kalau measure di atas itu range, variance, standar deviasi dan seterusnya itu nggak ada yang negatif ya. Ini penting juga. Next, ini coefficient of variance atau CV. Intinya dia hampir sama kayak standar deviasi dan variance, cuma dia bisa dibilang lebih advance-nya lagi karena dia membagi standar deviasi terhadap rata-rata. Jadi S itu standar deviasi kan, X bar ini dia berarti ya rata-rata dari values-nya. Nah, ini contohnya, dia lebih representatif juga sebenarnya. Ini kalau misal stok A, average price-nya $50, standar deviasinya 5. Stok B, 100, average price-nya, standar deviasinya 5 juga. Stok C, average-nya $8, standar deviasinya $2. Nah, ini kalau dibandingin, kalau pakai rumus coefficient variance, dia tinggal S per X bar dikali 100%. Ini jangan lupa ya, kali 100% juga. Kali 100%. Nah, di sini bisa dilihat kalau hasil dari CVA atau coefficient variance A itu 10%, yang B 5%. Padahal kalau dibandingin standar deviasinya itu sama semuanya, A dan B ini.
sama-sama 5 kan. Tapi coefficient variance-nya beda. Satunya yang A itu lebih gede, yang B dia lebih kecil. Karena di sini ada perbedaan nilai dari min-nya atau average-nya. Semakin kecil average-nya, semakin gede juga nilai dari coefficient variance-nya. Dan sebaliknya. Kalau semakin gede, dia semakin kecil coefficient variance-nya. Jadi kebalikannya sih. Korelasinya negatif gitu. Sama juga kalau yang C nih. Ini kalau bandingin pakai standar deviasi ya. Semakin kecil standar deviasinya, kan standar deviasinya satunya 5, satunya 2 kan. Nah, ini semakin standar deviasinya, semakin gede juga coefficient of variation. Ini juga berpengaruh. Jadi bukan cuma min-nya doang yang berpengaruh, tapi standar deviation juga berpengaruh. Tapi sebenarnya coefficient of variation ini agak jarang dipakai juga. Compare to variance sama standar deviasi. Nah ini udah exercise. Ini ada data array. Ada 12 data array, 12 observasi. Terus kalian disuruh ngitung min median modusnya, sama range, MAD, variance, standar deviasi, sama CV-nya juga. Ini sebenarnya udah gue buat. Kalau di summary statistik Excel, ini hasilnya semuanya. Tapi sebenarnya ini kita langsung balik ke Excel ya. Gue udah jawab juga di Excel cara ngitungnya. Nah, nanti di Excel nanti di ujian itu nanti kalian bisa gue nggak tahu ya nanti jelasinnya itu bisa pakai Excel atau enggak, harus pakai manual atau bisa pakai Excel nanti. Tapi ini kita nyoba dua-duanya aja. Jadi ini datanya semuanya. Ini terus kita hitung yang pertama itu min-nya kan. Min-nya di sini berarti kalau pakai Excel tinggal kalian average. Ini gampang kan. Tapi kalau kalian mau manual berarti ya udah. Tadi ini B14 itu tambah 32 tambah 38 dan seterusnya. Gitu ya. Nanti dibagi sama jumlah observasinya. Itu kalau pakai kalkulator. Karena kalau pakai kalkulator itu nanti ada kalkulator saintifik itu sih. Nah ini nggak enaknya kalian tuh nggak bisa ngerasain diajarin kalkulator saintifik. Kalau statik itu sebenarnya bakal lumayan advance banget dapet cara ngitung pakai kalkulator saintifik itu dan diwajibin. Tapi kalau karena online PJJ jadi agak susah gitu. Jadi mungkin most likely bakal pakai Excel sih. Nah terus kalau pakai median, rumusnya kalau pakai Excel tinggal median, terus tinggal diarsir datanya. Jadi ntar 54 ya. Kalau mau uh, kalau mau manual, berarti kalian tinggal ngitung mana yang observasi yang tengah-tengahnya. Jadi pakai observasi Q2 kan. Kalian ngitung Q2-nya, berarti Q2 itu pasti antara 6 dan 7 ini. Nah, berarti kalian ngitung 50 plus 58 bagi 2. Berarti hasilnya nanti sama dengan 54. Sama aja. Kalau mode, tinggal yang ngitungnya pakai modus. Berarti nanti tinggal dapat 63. Kalau mau manual ya udah tinggal nyari values mana yang paling sering muncul. Range ini berarti maksimum values, minimum values. 74 min 28. Gampang ya. Nah, ini yang ribet, ini MAD. Ini rumus MAD di atas ini. Berarti kalian harus ngejumlahin pengurangan dari nilai values tersebut dikurangin dengan rata-rata. Habis itu kalau udah jumlah semua, baru dibagi terhadap jumlah observasinya. Nah, ini kalau dihitung pakai Excel, berarti ini 28 min 52,16 ini. Nah, tapi karena harus mutlak, berarti ini gue tambahin ABS. ABS ini dia biar mutlak gitu angkanya. Jadi kalau nggak pakai ABS, nanti ABS-nya bakal min 24,16 ini. Ini udah enak, gue kurangin deh.
Ini juga sama. Dan seterusnya. Sama semuanya. BTW, ini biar cepat. Ini pakai notasi dolar. Dolar ini biar dia itu pembagiannya bisa tetap di angka 52,16 ini. Jadi kalau kalian misalkan cuma ngitung 28 min 52,16 ini, hasilnya min 24 kan. Terus waktu kalian arsir, dia hasilnya jadi aneh gitu, beda. Karena kalau kalian lihat di sini, 32 itu 32 min yang di bawahnya 52 ini. 38 ini, 38 min yang di bawahnya ini. Maka ini harus dipakai yang namanya dolar. Biar dia itu kekunci di yang 52,16 ini. Ini basic Excel sih sebenarnya. Nah, terus buat yang selanjutnya, ini kalau udah dikurangin semua, terhadap rata-ratanya, baru kita jumlah sum of seluruh pengurangan yang tadi. Berarti ini sigma of MAD. Jadi ini pembilangnya. Berarti kan dia 162 kan. Habis itu baru kita bagi terhadap N-nya. Nah, MAD-nya berarti jumlah yang tadi 162 dibagi N-nya. N-nya 12 kan. Berarti ya udah 13,5. Ini MAD. Variance ini mirip kayak tadi, cuma dia harus dikuadratin. Nah, kuadrat itu notasinya pakai ini ya. Tanda petik, petik. Apa sih itu? Ya, gue nggak tahu namanya. Yang pakai tanda ini, angkatin 2. Kalau mau 3, misalkan kubik gitu ya. 3 ya 3. Jangan lupa ini dikunci juga pakai dolar. Terus itu baru diarsir nanti. Nah, kalau udah, tinggal ngitung penjumlahan semuanya. Habis itu baru kita ngitung yang namanya variance-nya. Variance itu berarti penjumlahan dari yang tadi dibagi dengan N-1. N-nya 12 kan, min 1. Ini 241,24. Atau kalau mau gampang lagi, di Excel, tinggal kalian pakai variance-nya gitu. Rumusnya var. Rumusnya var berarti ini semua diarsir. Ya udah, hasilnya nanti bakal sama, pasti. Kalau nggak sama, berarti kalian ada salah ngitung nanti. Nah, standar deviasi, kita tinggal ngakarin. Jadi kalau akar kan setengah kan, pangkat setengah kan, berarti pangkat 0,5. 15,532. Nah, kalau mau langsung rumusnya STDEV. STDEV langsung diarsir, hasilnya juga sama. Terus yang min, rumusnya tinggal min, minimum, max, ya rumusnya maksimum. Nah, kalau yang mau lebih gampang ya, ini sebenarnya ada caranya lagi. Jadi ini kalian arsir datanya, terus kalian ke menu data ini, data, terus ini pojok kanan ini ada data analisis. Ini mungkin di beberapa Excel laptop kalian itu belum muncul data analisisnya. Nanti cara munculinnya bisa di Google sendiri aja, kayak how to data analysis in Excel gitu. Ini diklik, terus ini ada beberapa, ini ada macam-macam, ANOVA, correlation, covariance, dan lain sebagainya. Kita klik yang deskriptif statistik. Nah, input range-nya, ini udah gue masukin yang tadi kan, 28 sampai 74 ini tadi. Terus, ini kita klik yang summary statistik. Terus kalau udah, kita oke. Ini bakal muncul langsung di sheet baru. Ini kalau kita coba bandingin, harusnya hasilnya bakal sama. Kalau nggak sama berarti kalian yang salah. Karena ini harusnya yang lebih benar itu yang pakai summary statistik tadi. Misalkan di sini min 52,1667 sama kan. Median 54, range 46, minimum 28. Sampai ada standar deviasi sama variance juga. Sama semua kan. Ini berarti hitungannya udah benar. Nah, kalau udah, itu exercise pertama. Nah, kita balik lagi ke PPT kan. Ini ada exercise lagi yang terakhir.
Jadi ini ada si Ana, dia itu ya dia kualifikasinya dia bakal masuk kualifikasi untuk mengikuti kompetisi lari kalau misal nilai ujian IPA-nya dia lebih tinggi dari 75% siswa lainnya di kelas. Nah, ini daftar nilainya dari siswa-siswa yang lain, di mana si Ana ini nilainya 88. Nah, terus ditanya, berdasarkan nilai IPA-nya berarti 88 itu, apakah Ana dapat mengikuti kompetisi lari tersebut? Terus kalian juga disuruh ngitung berdasarkan perhitungannya, apakah nilai Ana dia lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata kelas. Terus yang C, buat grafiknya. Yang D, kalian disuruh lihat apakah distribusi dari nilai tersebut simetris atau enggak. Ini langsung kita jawab aja. Jadi yang A, dia kan nanya berdasarkan nilai IPA-nya, apakah Ana dapat mengikuti kompetisi lari tersebut. Nah, dia bisa ngikut kompetisi larinya kalau dia nilainya 75% dari siswa lainnya di kelas kan. Berarti 75% itu yang namanya Q3, kuartil 3 kan. Jadi dia bisa ngikut kalau nilai 88-nya ini lebih besar dari Q3-nya. Nah, kalau dihitung Q3-nya, ini sebenarnya pakai Excel, Q3-nya itu 93. Yang berarti nilai Ana cuma 88 kan. Karena nilainya cuma tidak lebih dari Q3-nya, maka dia si Ana ini nggak bisa ikut kompetisi larinya. Nah, yang A jawabannya kayak gini. Yang B, berdasarkan perhitungannya, apakah nilai Ana lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata kelas? Berarti udah tinggal hitung rata-ratanya kelas. Dipakai ini kan 80,24 ini. Dengan nilai Ana 88. Berarti ya udah, berarti Ana nilainya lebih besar daripada rata-rata di kelas. Tapi dia nggak bisa ikut kompetisi lari itu kan. Nah, yang C, kalian disuruh buat grafik. Ini buat grafiknya sebenarnya di Excel. Ini nggak usah gue jelasin ya, karena agak sedikit manggil. Ini grafiknya kayak gini. Kan cukup kayak gini bentuknya. Jawabnya cuma perlu pakai grafik ini doang. Dan bilang aja dia histogram gitu. Nah, terus yang D, apakah distribusi dari nilai tersebut dia bersifat simetris? Berdasarkan melalui grafis dan central measures. Jadi di sini kalau melalui grafis, datanya di sini dia nggak simetris kan? Atau di sini dia miring ke kiri. Berarti dia negatif skew. Dan kalau dilihat dari central measures-nya, central measures ini berarti maksudnya dia kalian ngelihatnya pakai mean, median, mode. Yang ternyata dia min-nya lebih kecil dari median, lebih kecil dari mode. Yang berarti dia menggambarkan adanya negatif skew. Ya, ini negatif skew ini intinya kalian bisa lihat dari grafik, bisa juga dilihat dari angkanya. Jadi kalau dari angkanya, min-nya kan ini kali 80,24. Ya lebih kecil dari 83 yang median, dan lebih kecil dari yang mode. Modusnya salah deh. Ini ada selain 76 itu 87, 88, 93, 98 ini. Ada macam-macam modusnya. Nah, ini kekurangannya, salah satu kekurangan kalau pakai deskriptif statistik yang tadi. Modusnya itu cuma ditunjukin yang satu doang. Padahal sebenarnya ada banyak itu modusnya. Ada banyak yang sama. Nah, oke. Udah. Jadi ini asis buat yang kedua. Nanti gua bakal masukin ke YouTube ya. Oke. Thank you semua.